Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel tutorial. Halo teman-teman YouTuber, mulai di video kali ini kita kembali lagi akan membahas ya seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube dan juga bagaimana cara mengembangkan channel YouTube kita. Nah, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang mungkin baru membangun channel YouTube ya, dan juga mungkin buat teman-teman yang sudah cukup lama juga ya membuat channel YouTube-nya, sudah cukup banyak juga mengupload video ke channelnya, tetapi teman-teman masih mengalami kendala, teman-teman masih mengalami kesulitan ya, sulitnya untuk mendapatkan viewers atau bahkan sulitnya untuk mendapatkan subscribers. Nah, di sini kita akan belajar bersama ya, kita akan belajar bareng kira-kira apa sih yang perlu kalian lakukan, strategi apa sih yang perlu kalian terapkan pada channel YouTube kalian agar channel kalian itu kedepannya bisa mendapatkan banyak viewers dan juga subscribersnya. Dan tentunya ya, setiap pembahasan yang akan saya berikan di video di channel tutorial ini itu adalah cara ataupun strategi yang pastinya aman, dan juga setiap perolehan subscribers kalian ke depannya itu nantinya akan bersifat permanen ya, karena kita di sini menekankan ke kualitas dari konten teman-teman itu sendiri gitu ya. Nah, seperti biasanya channel tutorial ini akan membahas ya salah satu channel YouTuber pemula juga. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi ataupun memberikan edukasinya itu secara langsung ya, secara ke contoh kasusnya ya, agar teman-teman itu bisa langsung mengerti gitu ya untuk jenis konten yang seperti ini gitu ya. Apakah itu nantinya akan bisa membuat channel kalian itu berkembang, atau bahkan sebaliknya ya, membuat channel kalian itu akan susah sekali untuk berkembang ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama, dan untuk kali ini saya akan membahas channel miliknya Cipa Sabila teman-teman ya. Nah, harapan saya kalian bisa menyimak ini ya, kalian bisa memahami juga nantinya kira-kira apa yang menjadi poin-poin penting ya untuk kalian terapkan pada channel YouTube kalian gitu ya. Oke, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk channelnya Cipa Sabila ini sampai dengan saat ini channel ini sudah memperoleh subscriber sebanyak 61 subscribers nih ya. Dari total video yang di-share di channelnya ini sebanyak 118 video ya. Nah, tentu ya untuk videonya juga di sini ada dua kategori video, ada video short dan juga ada video yang berdurasi panjang. Kalau kita lihat ya, untuk video yang berdurasi panjangnya di sini ada 2 video saja ya. Nah, artinya sebanyak 116 videonya itu adalah video short ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman ya. Dan karena tadi sudah sempat saya lihat juga ya, untuk konten-konten yang di-share di channelnya Cipa Sabila ini, ya memang mungkin ya pemilik channel ini adalah anak-anak, dan harapan saya ya dari si pemilik channel ini, anak-anak ini ya memang betul-betul dipantau oleh orang tuanya dalam menggunakan ataupun mengelola akunnya ini ya. Atau bahkan yang saya harapkan betul ya, bahwa setiap video yang diupload di channelnya ini melalui proses pantauan dari orang tuanya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk jenis konten-kontennya di sini, buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa langsung lihat saja ya di channelnya Cipa Sabila ini. Di sini kalau saya lihat ya, saya perhatikan juga ya, untuk kualitas dari kontennya ini masih kurang teman-teman ya. Nah, kurangnya itu bagaimana? Ya, kurangnya itu ya gimana ya, tidak akan membuat penonton menonton video ini dalam durasi maksimal. Kenapa? Karena yang pertama ya, dari judul saja video ini tidak ada ya. Nah, ini videonya ini tidak ada judul ya. Videonya ini hanya direkam kemudian langsung diupload tanpa menambahkan judul sama sekali. Nah, entah apakah memang ini yang upload konten ini adalah anak ini gitu ya, Cipa Sabila ini, atau orang tuanya. Nah, tetapi yang menjadi poin dari catatan saya adalah siapapun yang mengupload video kita gitu ya di channel YouTube kita ya, pastikan untuk memberikan judul. Ya, karena ya judul itu identitas dari konten kita. Ya, bagaimana orang akan menemukan konten kita kalau konten kita tidak memiliki judul gitu ya. Nah, bagaimana konten kita akan mendapatkan banyak viewers sedangkan video kita tidak memiliki judul. Jadi artinya ketika orang-orang mencari konten yang sesuai dengan konten yang kita share gitu ya, ya otomatis mereka tidak akan menemukan konten kita. Nah, disitulah alasan ya, penyebab utama juga ya, kenapa konten kita jarang atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan viewer, seperti konten yang ada di channelnya Cipa Sabila ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, secara kualitas dari kontennya, ya kenapa saya bilang ini masih kurang teman-teman ya, karena
tidak membuat penonton betah untuk menonton video ini dalam durasi yang panjang. Artinya tidak akan membuat penonton secara penasaran juga gitu ya pada videonya ini. Ya karena si pemilik channel ini ataupun juga si untuk konten-konten yang diupload di channelnya ini, ya ini hanya konten-konten yang bergaya-gaya seperti ini saja, sehingga tidak membuat penonton menikmati video ini gitu ya, tidak akan membuat penonton menikmati video ini. Nah, akan lebih baik lagi ya kalau menurut saya ya, untuk channelnya Cipa Sabila ini buatlah konten yang lebih kreatif lagi ya, buatlah konten yang bisa membuat penonton itu lebih menikmati lagi kontennya ini, bisa membuat penonton itu lebih tertarik lagi untuk menonton videonya ini dalam durasi maksimal, atau bahkan untuk memberikan subscribe lah ya pada channelnya ini saat penonton menonton videonya ini. Nah, jadi kalau menurut saya ya, untuk channelnya Cipa Sabila ini, mumpung ya subscribers yang diperoleh di channel ini juga masih sedikit ya, masih 60 subscribers, alangkah lebih baiknya lagi kalau konten-kontennya ini diganti saja dengan konten yang lebih berkualitas lagi. Lebih berkualitasnya itu bagaimana? Ya mungkin ya, ini bisa menjadi ide ya, mungkin bisa menjadi saran juga ya. Tetapi kalau memang ingin dibuat ya ide seperti ini, ya itu silakan. Tetapi kalau memang merasa tidak mampu ya jangan gitu ya, jangan dipaksakan juga. Nah, ini saran dari saya ya untuk channelnya Cipa Sabila. Kalau ingin membuat anaknya ini menjadi lebih terkenal juga ya, mungkin ya harapannya ke depannya ya. Nah, bisa sih membuat konten-konten yang seperti ini ya. Nah, jadi anaknya dibuat lebih rapi lagi gitu ya, secara pakainya dibuat lebih rapi lagi, kemudian juga kalau mau ya dipakaikan kerudungnya, kemudian juga dipakaikan pakaian-pakaian yang lebih sopan lagi, lebih rapi lagi gitu ya. Nah, buat konten-konten seperti ini, dan ini tentunya bisa ditambahkan dengan gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI ya, oleh website AI seperti itu ya. Nah, ini akan lebih menarik lagi ya, dan secara kualitas juga tentu ini sangat berkualitas ya dibanding dengan channelnya Cipa Sabila tadi, dengan konten-konten yang diupload di channelnya Cipa Sabila tadi ya. Untuk konten-konten seperti ini jauh terlihat lebih berkualitas. Dan kenapa kalau kita lihat di sini ya, untuk konten-kontennya yang di-share di channelnya Safura Medina ini ya, di sini kan sudah cukup banyak sekali nih ya. Ya, nah yang ini nih 227.000 view ya. Kemudian juga nih untuk yang ini 135.000 view, dan rata-rata yang konten-konten lainnya ini sudah ditonton puluhan ribu juga gitu ya. Nah, artinya peminat penonton terhadap konten ini lebih besar ya dibanding dari channelnya Cipa Sabila ini tadi. Ya kenapa? Ya salah satunya, setiap konten yang di-share di channelnya Safura Medina ini ada judulnya ya, diberikan judul. Ya tentu teman-teman ya, setiap video yang akan kita share ke YouTube itu ya harus wajib kita berikan judul, agar penonton itu nantinya bisa menemukan konten kita saat mereka mencari video-video yang relevan dengan video yang kita bagikan. Ya kalau tidak ada judul, ya gimana orang akan menemukan konten kita, ya gimana orang akan menonton video kita gitu ya. Nah, contoh kasusnya seperti channelnya Cipa Sabila ini tadi. Ini adalah kasus yang pasti ya, kasus yang pasti. Jadi teman-teman yang mungkin sampai dengan saat ini ya masih memperlakukan channelnya itu seperti ini, yang meskipun ini menganggap sepele ya pada konten short gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang menganggap yang penting upload aja nih gitu ya, tanpa perlu menambahkan judul ya tidak masalah. Ya kasusnya seperti ini gitu teman ya, kasusnya seperti ini, tidak ada penonton sama sekali, bahkan ya akan sangat susah sekali ditemukan kontennya ini. Nah, akan lebih baik lagi, sangat diwajibkan untuk menambahkan judul ya pada konten-konten yang di share di channel teman-teman gitu ya. Nah, termasuk juga untuk channelnya Safura Medina ini. Ini contohnya. Kemudian juga selain ditambahkan judul ya ditambahkan hashtagnya ya. Nah, hampir setiap konten short ya yang ada di YouTube ini itu terkesan wajib gitu ya, seolah-olah wajib untuk menambahkan hashtag short seperti ini. Nah, sebenarnya ini tidak wajib juga ya, ini adalah pilihan. Tetapi ya akan lebih baik lagi kalau teman-teman mengoptimasi konten kalian itu dengan menambahkan hashtag seperti ini ya. Nah, agar YouTube-nya ini bisa ada boosternya lah seperti itu ya. Jadi ketika orang mengklik hashtag short ini, nanti kumpulan video-video yang mencantumkan hashtag short ini akan terkumpul dalam tempat tersebut ya, dalam satu tempat tersebut. Nah, tidak salahnya untuk kita menambahkan hashtag-hashtag yang ada relevansinya dengan
konten yang kita share, termasuk juga untuk hashtag short ini. Ya karena memang kita membagikan konten itu dalam bentuk short ya di YouTube ini, ya kita boleh banget ya untuk menambahkan hashtag short seperti ini ya, sebagai optimasi saja lah gitu ya. Nah kemudian juga teman-teman ya, untuk pemilihan kontennya, kalau kita play ya untuk konten yang ini saja ya, coba kita play. Nah, anak ini hanya bergaya-gaya seperti ini saja, teman-teman ya. Hanya bergaya-gaya, berekspresi seperti ini saja ya. Nah, yang terpenting ya, ada pergerakan dan kemudian untuk memberikan nilai originalitas dari konten ini ya, kita menampilkan diri kita gitu ya. Mau kita, mau anak kita, mau siapapun itu gitu. Yang penting sebagai pengakuan saja bahwa ini adalah konten kita ya, kita boleh banget nih untuk menampilkan diri kita seperti ini. Mau anak kita tadi ya, boleh ya, yang seperti channelnya Cipa Sabila ini tadi ya. Nah, mau Cipa Sabilanya yang ditampilkan di sini, ini boleh banget ya. Nah, kemudian untuk backgroundnya ini bisa dibuat menggunakan bantuan AI ya. Nah, jadi kita memanfaatkan nih, karena AI saat ini sangat pesat sekali ya, sangat berkembang sekali saat ini ya. Nah, jadi tidak salahnya kita mengambil semacam apa ya, semacam memanfaatkan tren gitu ya, dengan memanfaatkan AI untuk kita jadikan konten dan kita bagikan di konten kita, di channel kita. Nah, tidak salahnya. Nah, tetapi teman-teman ya, untuk melakukan hal ini ya juga tidak tidak mudah juga bagi orang yang tidak bisa ya, bagi orang yang gaptek seperti itu ya. Nah, jadi PR-nya juga ya harus lebih upgrade juga ya untuk channel Cipa Sabila tadi. Kalau misalkan Cipa Sabilanya ini sudah mampu ya, sudah terbiasa menggunakan handphone, sudah terbiasa menggunakan fitur-fitur Google gitu ya, bisa saja nih mencari mencari website AI-nya itu menggunakan Bing Image Creator ya. Nah, kemudian cari nih gambar-gambar di situ ya. Nah, tetapi kalau perlu di-handle oleh orang tuanya, perlu dibantu oleh orang tuanya ya, orang tuanya silakan saja ya untuk membantu membuat kontennya ini ya, membantu berperan juga ya untuk membuat konten seperti ini ya. Ini contoh saja. Kalau memang tertarik untuk membuat konten seperti ini ya, silakan saja ya dijadikan referensi ya, agar kedepannya channel yang dikelola oleh channel Cipa Sabila tadi, ataupun buat teman-teman semua ya, ini nantinya bisa berkembang, bisa mendapatkan banyak viewers. Dan ini langsung ke contoh kasusnya ya teman-teman ya, kita langsung ke contoh channel yang membuat konten seperti ini, dan sampai dengan saat ini channel ini sangat besar sekali ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, subscribers yang sudah diperoleh saja sudah mencapai 595.000. Ya, ini sudah sangat besar sekali. Dan untuk video-video yang di-share di sini juga sudah mendapatkan respon dari penontonnya itu ya sangat luar biasa juga ya. Nah, ini nih, sampai 586.000 ya untuk konten seperti ini saja. Dan anaknya ini hanya bergaya-gaya seperti itu saja. Nah, jadi ini bisa dijadikan referensi, memanfaatkan bantuan AI, memanfaatkan gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang unik, ya. Nah, jadi butuh effort juga ya, kalau ingin membuat channel yang bisa dengan mudah berkembang, bisa diterima oleh penonton kita, bisa membuat penonton kita itu nantinya menjadi lebih tertarik untuk memberikan subscribe pada channel YouTube kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi memang, teman-teman ya, memang semua konten, semua video bisa kita share di YouTube. Semua konten itu bisa sekali kita share di YouTube sepanjang konten itu masih bernilai positif. Dan sepanjang YouTube tidak memberikan peringatan, tidak menghapus konten tersebut ya. Artinya YouTube tidak mendeteksi konten tersebut sebagai konten spam. Nah, tetapi teman-teman ya, teman-teman perlu ketahui juga, ada dua kategori juga nih cara YouTube menilai konten kita itu terindikasi spam ya. Oke, kalau misalkan YouTube langsung menghapus konten kita, jadi kita langsung tahu nih ya konten kita tersebut terindikasi spam. Nah, karena ada cara lain ya, YouTube menilai konten kita terindikasi spam tapi tidak memberikan peringatan pada kita. Ya, dengan cara YouTube tidak menyebarluaskan video kita, YouTube tidak merekomendasikan video kita. Nah, jadi yang itu yang perlu kita antisipasi gitu, yang perlu kita kita jangan sampai terdapat pada channel YouTube kita gitu ya, konten-konten yang itu ternyata dinilai YouTube sebagai konten spam, tetapi YouTube tidak memberikan peringatan pada kita sehingga kita tidak tahu gitu ya. Nah, saya khawatirkan untuk channelnya Cipa Sabila ini terdapat indikasi spam, ya terindikasi spam oleh pihak YouTube ya, yang itu tidak diinformasikan ke channelnya ini. Ya, nah kenapa? Karena yang pertama, ini ya secara kualitas kontennya ini tadi memang saya bilang masih kurang ya, dan juga ekspresi dari si
Cipasabilanya itu tadi akan terlihat seperti ya mungkin bisa saja terindikasi spam ya, terindikasi aksi-aksi yang tidak layak untuk direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya lagi ya kalau menurut saya ya untuk channel Cipasabila ini tadi, untuk seluruh konten-konten yang diupload di channelnya ini bisa saja ya untuk dihapus saja ataupun di hidden gitu ya kalau memang sayang dengan konten-kontennya ini. Tetapi kalau memang channelnya ini ingin diharapkan untuk berkembang dan berharap banyak ya agar channelnya ini bisa mendapatkan banyak subscribers, banyak viewers, ya silahkan untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Salah satunya dengan membuat konten yang seperti ini. Ini bisa menjadi ide saja ya, ini bisa menjadi referensi saja. Kalau memang mampu membuat konten seperti ini ya silahkan. Kalau memang tidak mampu, dirasa berat ya untuk membuat konten seperti ini, jangan terlalu dipaksakan. Tetapi kalau ingin secara terus-menerus ya berharap dari konten-konten seperti yang ada di channelnya Cipasabila ini, kalau menurut saya ini akan sangat kecil sekali kemungkinan channel ini akan bisa berkembang ya. Dengan perlakuan yang seperti ini akan sangat kecil sekali kemungkinan channel ini akan berkembang ya. Nah, sayang banget ya teman-teman ya, sebenarnya YouTube sudah memberikan kebebasan juga ya untuk kita berekspresi di YouTube ini. YouTube sudah memberikan kebebasan juga untuk kita siapapun itu ya, tanpa memandang gender kita, tanpa memandang status kita gitu ya, untuk bisa berkarya di YouTube ini. YouTube memperbolehkan sekali ya, sepanjang konten-kontennya itu tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, yaitu silahkan saja. Tetapi ya, yang perlu menjadi catatan kita juga sebagai konten kreatornya, sebagai YouTubernya, ya alangkah lebih baiknya lagi kita membuat konten-konten yang memang betul-betul itu diminati banyak orang, dan juga konten-konten yang lebih berkualitas lagi, konten-konten yang bernilai kreativitasnya gitu ya. Nah, kita sebaiknya untuk membuat konten-konten yang seperti itu ya. Jangan hanya sekedar upload video sudah gitu ya. Upload video sudah seperti itu ya. Nah, jadi untuk channelnya Cipasabila ini ya, sekali lagi kalau menurut saya perlu dilakukan perbaikan secara kualitas kontennya ya. Kalau memang ingin dihapus konten-konten yang ada di channelnya itu silakan, atau kalau memang dirasa sayang ya itu silakan di hidden saja, dan kemudian diupload lagi konten-konten yang terbaru dengan kualitas konten yang lebih baik lagi. Kualitas konten ini saya tidak menekankan ke kualitas gambarnya gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar konten yang dibuat di channelnya ini, ataupun kita semua gitu ya, konten yang kita share ke channel YouTube kita itu adalah konten yang mampu membuat penonton kita menikmati video kita, mampu menonton video kita itu dalam durasi yang maksimal, atau bahkan mampu membuat mereka berharap untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube kita ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya ada unsur persiapan juga ya dari kita sebagai konten kreatornya. Kita harus mempersiapkan diri juga nih untuk membuat konten-konten di channel YouTube kita. Jadi jangan konten-konten yang asal-asalan ya. Nah, mungkin sampai di sini ya bisa dipahami ya untuk channelnya Cipasabila ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang kebetulan memiliki kesamaan tipe channel seperti ini, dan juga memiliki kesamaan perlakuan seperti channelnya Cipasabila ini, teman-teman silakan untuk lakukan perbaikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang tertarik ya untuk memberikan dukungan untuk channelnya Cipasabila ini, kalian bisa masuk ke channel @Cipasabila seperti ini, kemudian kalian silakan untuk berikan subscribe seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang juga kebetulan ya tertarik untuk mendapatkan review seperti ini dan juga mendapatkan promosi channel YouTube teman-teman seperti ini, kalian bisa ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Nanti saya akan pilih ya salah satu channel yang saya anggap layak untuk saya bantu review di video saya selanjutnya. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan banyak viewers dan juga mendapatkan banyak subscribers ke depannya setelah teman-teman mendapatkan promosi dari saya seperti ini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk seluruh informasi yang bisa saya share di video kali ini, dan semoga seluruh informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan juga mungkin bisa memberikan semangat ya untuk teman-teman yang saat ini mungkin sudah mulai berpikir untuk menyerah ya untuk membangun channel YouTube teman-teman ya. Intinya semangat, dan pastikan kalian membuat konten-konten yang berkualitas dan tampilkan juga nilai-nilai kreativitas dari teman-teman semua ya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan juga terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.